Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan perenungan hari ini, Sabtu 30 Juli 2022. Sapaan Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Tema renungan yang akan kita dengarkan pada hari ini, mewartakan kebenaran, siap untuk menanggung risiko. Renungan disiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Angelika PRR dari komunitas Noemuti Keva Manado NTT. Doa kita pada hari ini akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas Pringgolayan Yogyakarta. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih, kita siapkan hati dan batin kita dan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu untuk hari baru ini. Engkau masih mencintai dan mengasihi kami anak-anak-Mu, bahwa Engkau tetap menuntun dan membimbing kami di jalan yang benar. Curahkanlah Roh Kudus kepada kami, dan mampukanlah kami untuk menjadi saksi cinta kasih-Mu dalam hidup kami setiap hari, dan terus mewartakan kebenaran dan keadilan dalam hidup bersama, dan kuatkanlah iman kami untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan kami hadapi dalam mewartakan kebenaran dan keadilan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan 12.
Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawakan kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mewartakan kebenaran, siap menanggung resiko. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, menjadi seorang pewarta adalah tugas yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pewarta haruslah orang yang tahan uji, seorang yang berani berbuat dan berani mengambil resiko dari apa yang diperbuat, baik lewat kata-kata maupun lewat tindakannya. Sapaan Tuhan dalam Injil yang barusan kita dengar tadi mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis dibunuh. Alasannya hanya karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias sebagai istrimu." Teguran itu ternyata tidak diterima baik oleh Herodes dan Herodias. Teguran itu menyimpan dendam yang mendalam dari Herodias terhadap Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang pribadi yang kuat dalam hal keutamaan-keutamaan. Yohanes tidak takut untuk menentang orang-orang yang berkuasa, yang memang mempunyai kesalahan-kesalahan. Teguran Yohanes benar adanya. Mengapa Herodes mengambil istri saudaranya? Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, karena dituduh oleh Yohanes Pembaptis bahwa dia hidup dalam perzinahan, Herodes ingin membunuhnya. Namun dia merasa takut karena orang banyak yang menyukai Yohanes Pembaptis dan memandang Yohanes sebagai seorang nabi. Namun secara sangat tidak adil, Herodes memerintahkan orang-orangnya untuk menangkap Yohanes dan memenjarakannya. Yohanes Pembaptis, orang yang berani menyuarakan kebenaran, dia juga berani menghadapi segala resiko dari apa yang dia wartakan. Apalagi di zaman yang semakin sekular ini, semakin banyak sikap-sikap negatif yang dimiliki oleh generasi milenial. Ingat diri, tidak punya sikap peduli terhadap sesama, kesombongan, iri hati, dan kebencian yang perlahan-lahan tumbuh dalam diri seseorang.
dan masih banyak sikap negatif lainnya. Herodes adalah seorang pribadi yang lemah. Dia takut, dia menjadi tidak bijak. Ia menjanjikan kepada anak tirinya apa saja yang ia minta, dan hal ini ditegaskan dengan sumpahnya yang disaksikan oleh semua tamu undangan yang hadir. Hal inilah yang menjadi pemicu peristiwa pemenggalan kepala Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sendiri tegak membela apa yang dipercayainya tanpa mempedulikan segala konsekuensinya. Herodes membunuh Yohanes Pembaptis karena kebenaran. Herodes tidak mendengar suara hatinya dengan baik. Dia lebih mendengar kata anak dan istrinya. Bapak, Ibu, para sahabat yang terkasih, mari kita merefleksikan dalam diri kita. Herodes ada di dalam diri kita yang dalam hal ini kita tidak pernah membunuh secara fisik terhadap saudara-saudari kita, tetapi dengan kata-kata, sikap, dan perbuatan kita, mungkin saja kita telah membunuh karakter sesama kita. Lebih menyakitkan daripada sebuah pisau tajam yang mematikan dalam sekejap tanpa sakit yang berkepanjangan. Kata-kata kasar dan menyakitkan, sikap sombong, dan perbuatan yang melukai sering menjadi hal yang membelenggu dan memenjarakan hidup seseorang, yang membuat ia tidak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jika demikian adanya, mari kita bertanya diri, apakah sikap Herodes ada di dalam diri kita? Injil hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang hening dalam mendengarkan suara hati kita, agar apapun sikap, kata, dan perbuatan kita tidak bertentangan dengan cinta kasih yang telah diajarkan Yesus kepada kita. Semoga kita mengikuti semangat Yohanes Pembaptis di zaman ini agar dunia dan hidup kita berada dalam situasi yang damai dan aman. Semoga. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Bapa, anugerahkanlah berkat dan rahmat-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka sungguh-sungguh menjalankan tugas kepemimpinan mereka dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana dalam memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat kecil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejuang kebenaran dan keadilan, ya Bapa, Engkau telah memilih dan mempercayakan saudara-saudari kami untuk berjuang membela kebenaran dan keadilan. Berkenanlah Engkau selalu menyertai mereka, agar mereka berani untuk mengatakan sebuah kebenaran dan berani pula menanggung segala risiko dalam tugas pewartaan mereka, seperti Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu yang adalah Sang Penjuang kebenaran dan keadilan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, ya Bapa, curahkanlah berkat dan rahmat-Mu bagi para orang tua, agar mereka tetap menyadari keberadaan diri mereka sebagai pendidik yang pertama dan utama dalam keluarga, dan dapat mendampingi serta mendidik anak-anak menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dalam sikap dan tindakan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di tanah air kita, ya Allah, semoga tanah air kami tetap aman dan damai, karena Engkau senantiasa diam di dalam hati kami. Dan kami juga mohon belas kasihan dan kerahiman-Mu bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban akibat konflik dan pertikaian di tanah air ini. Semoga jiwa mereka mengalami ketenangan di alam baka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan segala doa dan pujian harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Mama, saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami dalam doa dan permenungan hari ini. Kami akan hadir kembali dalam doa dan permenungan hari berikutnya, dan kami sekali lagi tetap setia untuk menyapa setiap hati. Tuhan memberkati.